Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mukarram pimpinan sholawat Akhina Ustaz Lahzami As'ad, semoga Allah beri beliau panjang umur, sehat walafiat, dan para orang-orang tua yang ada di sini, semoga antum semua panjang umur, sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak datang dari awal, duduk di situ. Mudah-mudahan memang insya Allah sampai Bapak Ibu sekalian, sholawat ini di kulli muslim, memang harus setiap muslim itu banyak baca sholawat, apalagi yang tasib bil ilmi was shalah, apalagi yang menyerahkan dirinya kepada amal saleh dan keilmuan, harus banyak-banyak baca sholawat. Dari awal sampai akhir isinya adalah Asmaul Husna dan sholawat. Biasa kalau kita berbodoh Asmaul Husna itu tiap pagi, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, tadi bodoh, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Dan sholawat harus banyak-banyak, karena memang di zaman sekarang ini banyak masyakil, banyak musibah, banyak macam-macam. Semoga dengan sholawat Nabi SAW bisa Allah beri, mudah-mudahan Allah berikan kita jauh dari bala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, anak tak diri pun ada apa. Kalau sudah kami kata kita dengan seorang sama usah, tak benar begitu. Sampai orang di lubang kedai pun tak gosip, atau kampung imbalan di gosip. Anak balik nak kosong dah datang, oh tak gosip. Ibu sekalian, alhamdulillah Allah. As-salatu ala Nabi ini memang amalan para ulama, para pemimpin-pemimpin besar, yang memang kalau kita ada hajat, saya pribadi hajat apa saja pasti baca sholawat. Tapi kalau hajatnya besar, bisa baca 1000 kali langsung makbul. Harus langsung baca banyak, 5000 kali, 10.000 kali. Dulu ada perempuan di tempat di Timur Tengah, mereka menangis, dia menangis menghadap ke ulama. Kenapa? Apakah suami kamu ini kawin lagi, atau kenapa kamu ini nangis? Ya ulama, ya alim, saya ini 3 hari tidak mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut ini orang mandi. Berarti kamu ini tiap hari mimpi Nabi? Ya, saya bermimpi Nabi SAW tiap hari. Kami saja yang alim ulama itu sebulan sekali syukur kalau mimpi Nabi. Ini tiap hari. Sekarang itu menangis karena 3 hari tidak mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa sebenarnya? Lalu alim itu bertanya, apa amalan kamu? Saya setiap hari melakukan as-salatu ala Nabi 20.000 kali satu hari. Jadi memang untuk sholawat kepada Nabi ini bukan suatu yang bisa kita banggakan. Maksudnya gimana ya? Itu enggak, memang keniscayaan. Harus kita sebagai muslim harus banyak sholawat. Bukan suatu wah ini
sedikit. Satu hari itu kalau kita sampai kerja sampai dapat paling enggak 5.000, 4.000, kan niscaya. Karena kita akan selamat. Tapi ada cerita Nabi Adam alaihissalam itu di hari kiamat mengatakan, ya Muhammad, itu umatmu terpekik-pekik, satu orang terpekik-pekik, selamatkan ya Muhammad. Hanya Rasulullah datang menyelamatkan. Ditimbang kembali amalnya. Rasulullah datang menyelamatkan, kata malaikat, kata Rasulullah, ya malaikat berhenti, ente berhenti, tidak usah ditarik lagi. Kata malaikat, ya Rasulullah, bukankah saya ini adalah malaikat la ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar, la ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar. Saya ini para malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah atas perintah yang diperintahkan. Kami tetap masukkan ke neraka. Tapi akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, ya malaikat, taatlah kepada Nabi Muhammad, taatlah kepada Muhammad, dengarkan kata. Akhirnya diselamatkan orang ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ini ambil suatu catatan dari ditimbang. Akhirnya amal yang baiknya berat dan amal yang jeleknya kalah. Apa itu ya Rasulullah? Ini adalah salawatmu kepadaku. Tapi wallahu a'lam, antum boleh percaya atau tidak. Mungkin antum di sini ada yang Allah buka batinnya. Memang Ustaz Abdul Hadi Mahmud kata sebagian seseorang yang ada di sini hadir, Masya Allah, beliau hadir di belakang, tapi agak resah. Ada apa? Senang beliau salawat diamalkan, tapi katanya bahasa beliau agak resah. Kalau bilang kenapa resah? Wallahu a'lam. Tak tahu kenapa. Beliau hadir, Masya Allah. Kata orang ini ya, kata orang yang bukan anak ya, kata orang ini, beliau hadir. Berarti senang dengan amalan itu, tapi agak resah. Apa Ustaz tidak tahu? Resah itu resah. Ada yang tidak. Wallahu a'lam. Maka saya bilang salawat ini adalah amal yang paling tinggi. Semuanya sampai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tapi kenapa kok katanya agak resah? Apa yang kita lakukan ini coba? Bersyukurlah kepada Allah. Kita ditakdirkan sebagai orang yang memang keniscayaan. Sebagai kaum muslimin, kita harus wajib kepada orang solehnya, orang biasa, wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wajib. Wallahu a'lam. Orang itu bilang tapi agak resah. Apa masalahnya? Apa mungkin ada kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan para jamaah? Apa mungkin kita tidak tahu? Wallahu a'lam. Hanya kita berdoa kepada Allah, semoga dengan majlis maulud, majlis sholawat ini, kita yang biasanya suka khianat tidak ada khianat. Amin ya rabbal. Yang biasanya kurang ajar dengan suaminya, berhenti kurang ajar dengan suami. Berkat sholawat kepada Nabi ini, yang biasanya makan haram, sikat sana, sikat sini hartanya, semoga kita jadi orang yang berhenti makan haram. Amin ya rabbal. Yang biasanya kurang adab, kurang sopan sama ulama, semoga kita dijadikan orang yang tambah adabnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tak berbakti dengan orang tuanya, hanya bininya saja yang diurus, orang tuanya dilupakan. Semoga berkat kekuatan dan salawat Rasulullah ini, kita menjadi berubah, berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada mertua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ini pasti digoda oleh syaitan. Maka saya bilang,
Salawat ini paling tinggi, dan saya menghadapi masalah harus tiap hari kita ketik ni. Mana lagakan, mau selawat lagakan tak apa-apa, tak apa-apa. Kadang-kadang pernah sampai 20,000 sesudah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Hajat kami ya Rasulullah. Anak Allah Rasulullah berdiri Rasulullah sampai wah tembus jam 1 tembus. Memang begitu kita nak beramal ini, nak mendekatkan diri kepada Allah, memang wasilahnya adalah Rasulullah SAW. Tapi yang lebih baik lagi, tatkala kita sudah diberi Allah nikmat besar ini, nikmat besar, kita diizinkan oleh Allah untuk salawat kepada Rasulullah SAW, pasti nanti disimpan sama Nabi catatan salawat kita dan akan diberikan. Tetapi semoga Rasulullah memberikan catatan salawat yang kita bacakan, tapi setelah kita tidak diazab dulu. Kayak orang tadi kan ditarik-tarik sama malaikat, sudah hampir ke neraka. Nabi Adam bilang kepada dia sering bersalawat kepada Nabi, akhirnya kasih suatu kertas, akhirnya timbangan amalannya berat dan tidak jadi Rasulullah itu. Tidak dikhianati. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah tidak dikhianati, pasti dibalas oleh Nabi di hari kiamat, dikasih syafaat pasti. Tapi kita inginkan jangan syafaat itu terjadi, kita yang masuk neraka dulu. Itu yang kita inginkan. Semoga ya Allah, tadi anak hadir di belakang yang tidak membaca karena dia sakit, dan itu kita amalan kita setiap hari itu. Tatkala kita suntuk mentok tak ada kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita baca biasa sampai itu bosan biasa. Ya Allah, serahlah aku yang dinilai bukan duniawi, karena aku dan serahlah. Kau dinilai karena aku ada selawat, karena ada hajat, karena dunia serahlah. Yang penting aku tahu Rasulullah SAW adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu Rasul dari diri kalian. Azizun alaih, dia merasa berat, ma'anittum, apa yang kalian alami daripada kesusahan. Azizun alaih, tatkala kita merasa susah, Rasulullah merasa berat. Tatkala kita, anak cucu kita buka aurat, Rasulullah merasa berat. Tatkala kita merebut harta warisan, berkelahi adik-adik, Rasulullah merasa berat. Ini yang saya maksud. Jangan sampai salawat kita kepada Rasulullah, Allah izinkan kita, lisan kita yang biasanya maksiat ini, Allah tetap izinkan banyak baca salawat. Alhamdulillah, ini nikmat besar. Tapi jangan kita kotori lagi. Setelah Allah izinkan kita untuk baca salawat, jangan kita kotori lagi dengan kita malas untuk majelis taklim, dengan kita membiarkan anak-anak kita, dengan kita membiarkan di rumah kita tanpa ada agama. Jangan sampai Rasulullah bersedih, jangan sampai Abdullah Ali Mahmud kesan bahasa budak itu tadi, saya tak paham apa maksud. Artinya beliau hadir bangga, tapi agak kesan sedikit, saya tak paham apa maksud. Semoga kita bisa menyenangkan hati Rasulullah dan Ustaz Abdul Ghani Mahmud yang buat salawat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari kiamat nanti kita dikumpulkan dengan mereka. Tapi jangan sampai amal-amal lain kita ketinggalan. Dan ini saya bilang ini keniscayaan. Harus setiap muslim harus banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Kalau dia mau jadi alim, mau jadi saleh, harus wasilahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala kita mencintai Nabi Muhammad, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kalau cintamu kepada Rasulullah benar, la ata'tahu, kamu pasti akan mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir zaman ini sudah banyak perzinahan, sudah banyak homoseksual bahkan terjadi di Pontianak. Kenapa?
Mereka lah yang akan menjadi penerus-penerus kita. Kita yang tua-tua ini kita tinggal doakan semoga anak-anak kita juga bisa saleh dan juga bisa berselawat seperti kita juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya nak panjang-panjang antum juga Masya Allah semuanya bersama. Apa kita dimarah lagi? Saya cuma mengingatkan. Mudah-mudahan dengan barokah salawat ini kita tambah taat kepada Allah, tambah taat kepada Nabi, dan tidak meleset sedikitpun di dalam perintah Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai kita meninggal, kita tetap mencintai salawat kepada Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang ada di sini, insyaallah. Sedikit saya simpulkan dari apa yang beliau sampaikan, bahwasanya bahwa kalau saya melihat ada riskan yang dimaksud itu riskan, ada yang janggal. Kita ini sebenarnya masih dalam golongan untuk ingat waktu, jadi kita tutup dengan doa jamaah, diawali dengan sedikit tahlil. Kalau zikri wa'lamu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي ما هو يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله الحمد وتمام كل هل وفي كل هل، ونعوذ بالله من عمل الضلال في الضلال. يا ربنا لا نحصي ثناء كما اثنيت على نفسك، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد اذا رضيت دائما ابدا. اللهم تقبل واغفر ثوابك لنا من القران العظيم، وما خلقنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عزيزة وسيلة ورحمة منك نازلة، نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى من اجتمعنا هؤلاء بسببهم وخصوصا إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الرحمن والمغفرة والشفاعة والنعمة على جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارفع لهم درجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا جنة مع الأبرار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وقاسم لهم مسيرهم بالمال السلبي والبرار ونقي من الخطايا كما ينم من الدنس وأبدلهم دارا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة من عذاب القبر وفتنته من عذاب النار. اللهم كفهم ومحلهم روضة من رياض الجنة. اللهم كفهم ومحلهم روضة من رياض الجنة. اللهم كفهم ومحلهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم اجعل جمعنا حجاجا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ميتا ولا سقيا ولا مخروجا ولا محروما. حملنا وسيئنا ومبصرنا لآمننا وحملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب بها يا رب بها يا رب بها يا رب بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا مكلم القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Sekalian hadirin semuanya, demikianlah tadi dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada segenap jemaah wabil khusus takmir ataupun muslim Masjid Al-Karim yang telah memberikan tempat fasilitas dan hidangan yang masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh jariah yang insya Allah tentu dapat nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjalan sampai ke atas kalau berlayar di bawah pulau hajat kita acara kita sudah tuntas, tiba waktunya kita bersurai. Akhirnya saya Zami As'ad beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.